Yo, halo guys. Welcome back ya guys ya. Ketemu maning bersama saya di sini di channel Sarjana Desa ya. Oke, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi, yaitu yang berkaitan dengan video yang kemarin, yang cara membuat website portofolio menggunakan framework Bootstrap. Nah, pada video kali ini, kemarin kan saya hanya mendownload framework Bootstrapnya, terus menginstalnya. Di sini saya menggunakan lewat exam ya guys, localhost ya guys ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mengedit kayak mengganti tulisan namanya, mengganti fotonya, dan lain sebagainya. Oke, ikuti terus video kali ini, jangan di skip karena penjelasannya ini sangat detail ya guys ya. Jadi jangan di skip soalnya nanti biar teman-teman juga sambil belajar perlahan. Kita belajarnya pelan-pelan saja. Yang penting ilmunya itu kita dapat. Oke, sebelum oh iya, kalau misal belum nonton videonya yang kemarin part satunya ini di channel Sarjana Desa sudah ada. Oke, langsung saja. Jadi pertama-tama yang harus kita siapkan dalam sebelum mengedit fotonya, di sini teman-teman silakan siapkan file-file fotonya. Di sini saya sudah menyiapkan sebagian ya guys ya, file-file fotonya. Nah, ketika kita sudah menyiapkan file fotonya, kemudian kita buka exam. Oh ya, kemarin ada yang tanya nih, Bang, semisal itu nggak pakai exam, nggak pakai localhost apa bisa? Oh, tenang saja guys. Jadi ini filenya bisa kok dibuka tanpa exam atau localhost. Caranya ya tinggal dibuka. Ini kan folder yang kemarin yang kita download terus sudah diekstrak. Nah, tinggal buka aja nih. Diklik ini kan nggak di localhost ya guys ya, di folder biasa. Tinggal diklik saja index.html-nya. Tunggu sampai loading. Nah, jadi nanti setelah foldernya ini index.html-nya dibuka, maka secara otomatis akan terbuka di browser kita ya guys ya. Ini sama persis seperti itu ya guys ya. Jadi bisa tidak menggunakan localhost ya guys ya. Tapi di sini saya mencontohkannya yang pakai localhost. Oke, kita kembali lagi ke file ini. Nah, setelah menyiapkan fotonya, silahkan teman-teman copy fotonya ke dalam folder aset image, ke dalam folder aset, kemudian folder image yang ada di folder portofolio teman-teman. Oke, kita langsung saja kita copy. Ini kita nggak usah tekan kontrol, langsung kayak gini ya. Copy mana? Salin. Kemudian masuk ke folder tadi, di sini saya menggunakan localhost, jadi saya harus masuk ke local disk C, terus ke exam, kemudian ke htdoc, di mana file portofolionya itu berada. Nah, ini file portofolio saya, tinggal diklik saja. Nah, di sini ada menu aset, kemudian masuk ke menu image. Kita klik saja image-nya. Nah, di sini kan kumpulan-kumpulan foto. Nah, foto tadi kita pastekan di sini dengan cara Ctrl F5. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman yang tidak menggunakan localhost, maka tinggal dibuka saja folder portofolionya kan ini. Ini yang tidak menggunakan localhost ya. Ya, tinggal dibuka saja, terus aset, terus image. Sama sebenarnya. Cuman bedanya yang tadi menggunakan localhost, yang ini tidak menggunakan localhost. Oke, lanjut ya guys ya. Oke, setelah itu kita hidupkan exam pp-nya. Exam pp. Oh iya, kenapa kok saya menggunakan localhost? Jadi karena
supaya nantinya ketika kita upload ke hosting, jadi kita nggak bingung gitu loh. Soalnya kalau kita lewat XAMPP kan hampir sama proses penguploadannya nanti ketika kita ingin memasukkan website ini ke hosting seperti itu. Itu alasannya kenapa saya menggunakan localhost. Oke, cara mengaktifkan Apache sama MySQL-nya tinggal klik saja, klik start di sini, dua saja cukup sampai tulisannya di sini ada hijau-hijaunya. Setelah itu kita close, jangan di close, di minimize. Nah, setelah itu kita buka lewat browser. Di sini kita buka localhost portofolio 1. Panggil nama foldernya ya guys ya. Jadi manggil nama folder yang ada di sini. Di htdoc-nya. Di htdoc kan saya menggunakan nih nama portofolio 1 seperti itu. Di sini maka localhost-nya ya manggilnya folder seperti itu. Di enter saja. Nah, maka template dari Bootstrap kemarin maka akan tampil. Nah, di sini kita akan mengganti ini namanya. Ini bukan defolio, terus ini namanya, terus fotonya, ini foto, terus nama-nama ini. Oke, lanjut saja. Terus ininya juga nanti kita akan edit ya guys ya, ke bawah sampai nambahin foto sama artikel sama blog. Oke, langsung saja. Setelah ini teman-teman silakan buka kode editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Tapi kalau misal teman-teman menggunakan Sublime Text boleh saja. Tapi saran saya ya guys ya, teman-teman silakan menggunakan Visual Studio Code ya guys ya. Karena dari pengalaman saya itu lebih mudah kita mengeditnya lewat Visual Studio Code daripada menggunakan Sublime Text. Itu dari pengalaman saya ya guys ya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Sublime Text juga nggak apa-apa sih. Tinggal kita nyamannya di mana, di Visual Studio Code atau di Sublime Text. Kalau saya pribadi sih lebih nyaman di Visual Studio Code. Nah, oke. Jadi setelah ini silakan teman-teman buka foldernya tadi. Buka folder yang ini. Yang portofolio 1. Nah, cara membuka foldernya itu sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal ke pojok kiri atas ini, di sini ada tulisan file, klik, kemudian cari open folder ya guys ya nih. Terus klik. Nah, terus cari di sini masuk nih ke kalau lewat ini ya di sini di local disk C, terus exam tadi, terus htdocs. Nah, ini portofolio 1. Tinggal klik terus pilih folder. Kita tunggu loadingnya. Nah, maka otomatis di sini foldernya akan terbuka semuanya. Oke, kita balik ke browser. Nah, pada bagian pertama kita akan merubah ini tulisan di sini. Defolionya sama nama ini Morgan Furman, terus ini yang tulisan gerak-gerak sama yang bagian atas di sini. Ini kan kita akan rubah namanya menjadi nama kita, terus ini fotonya juga menjadi foto kita ya guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, ini kan kodenya banyak sekali ya guys ya. Jadi bingung kita dalam mencari kodenya. Nah, di sini saya akan menggunakan cara cepatnya, yaitu tinggal teman-teman klik F3 pada keyboard, maka akan muncul sebuah ya kayak gila, sebuah kotak pencarian di sini. Nah, teman-teman tinggal cari kata-kata yang ingin teman-teman ganti. Misal di sini kita kan pertama akan mengubah defolio. Maka di sini tinggal tulis dev. Seperti ini saja sudah
astagfirullah salah. Di sini sudah tampil semuanya yang kata-kata ada dev-nya mulai device, devfolio, dan banyak lagi ke depan ke bawah lagi. Nah, kita tinggal mencarinya yang mau kita ganti dengan cara kalau misalkan males seperti ini tinggal klik nih. Ada tanda panah ini untuk ke bawah, ini untuk ke atas. Nah, di sini yang tadi mulai dari tulisan atas nih. Tulisan atas kan portfolio, browser, portfolio, template, minus index ya guys ya. Berarti di sini yang ini nih. Nah, kita di sini ganti saja sarjana desa atau silakan bisa diisi sesuka teman-teman ya guys ya. Portofolio. Nah, seperti ini. Ini kondisional ya guys ya. Terserah teman-teman mau diisi apa. Kemudian kita save. Kita coba lihat dulu di browsernya apakah udah berubah. Kita F5. Nah, di sini udah berubah ya guys ya. Tinggal kita ganti fotonya. Ya, kita masuk lagi ke sini. Terus kita cari yang berhubungan dengan foto. Ini kan tadi nama. Nah, kemudian kita ganti fotonya itu di sini. Yang ini. Soalnya kita lihat ke menu image yang ini. Kalau di sini nggak kelihatan itunya ya. Ke foldernya saja biar fotonya kelihatan. Di mana? Sini. Kita buka aset terus image. Nah, jadi kuncinya dalam mencari kira-kira foto ini digantinya biar gantinya nggak salah itu teman-teman semisal di sini ada banyak nih ada 2 foto. Nah, teman-teman cari namanya fabricon.png itu fotonya yang ini apa bukan. Kalau semisal fotonya yang ini berarti itu yang diganti. Tapi kalau semisal fabricon.png itu bukan yang ini fotonya, itu berarti bukan yang itu gitu. Nah, cara mengetahuinya itu ya seperti ini. Kita masuk ke folder image. Nah, di sini kan ada banyak nih fotonya. Nah, kita cari Fabricon. Nah, Fabricon kan yang ini. Berarti bener dong yang ini. Ini Fabricon. Berarti kita coba-coba aja dulu. Nah, di sini kita akan ganti dengan foto kita yang ini. Yang ini. Kita ganti menjadi profil 1.jpg. Nah, kita ganti dulu di sini. Kita coba-coba dulu. Kalau salah, nggak masalah. Kita ganti profil 1.jpg. Ini udah ada, kita enter. Nah, seperti ini kita save. Kita simpan. Kemudian kembali ke browser, kita refresh. Nah, ini sudah berubah ya guys ya, berarti benar yang itu. Kalau semisal salah ya tinggal dicari lagi seperti itu. Oh iya, perlu digarisbawahi ya guys ya. Ini file fotonya harus satu folder ya guys ya, sama HTML dan CSS-nya yang lainnya. Soalnya kalau nggak satu folder, ini kan satu folder di image. Nah, di satu folder ini kan ada HTML. Nah, di yang artinya satu folder ini di satu folder yang ini portofolio ini seperti itu. Jadi bisa dipanggil seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengganti ini, kita akan mengganti ini defolionya sama Morgan Freeman-nya. Kita scroll ke bawah sampai nemu tulisan defolio lagi. Nah, ini kita ganti di sini, kita ganti dana desa saja. Setelah itu ini untuk bagian atasnya, navbarnya ini, navbar itu yang ini, kita nggak akan ngutak-atik lah, karena ya udah bener sih. Paling kita scroll lagi ke bawah, kita cari Ayn Morgan. Nah, ini di sini.
Ini kita ganti menjadi nama kita. Nah, seperti ini. Kemudian yang tulisan-tulisan berjalannya ini bagian ini nih. Nah, bagian ini, yang ini. Jadi kalau semisal teman-teman mau ganti, semisal di sini saya ganti yang ini, kita ganti menjadi desain videografi. Seperti ini. Boleh, silakan teman-teman dikondisionalkan saja. Kalau sudah, kita klik save, kemudian kembali ke browser kita, kemudian kita F5 apakah sudah benar. Nah, sudah berubah ya guys ya. Di sini sudah sarjana desa, dan di sini juga yang jalan udah ada yang berubah videografi, terus namanya juga sudah berubah. Selanjutnya kita akan merubah background fotonya di sini. Nah, kita cari lagi background foto ini namanya apa, filenya namanya apa. Kembali lagi ke folder image yang ada di local disk. Nah, foto ini kan ini namanya hero hero-bg.jpg. Nah, kita cari yang file foto namanya ini di Visual Studio Code. Kita cari di sini. Kalau susahnya aja tinggal ke sini. Kita cari lagi di sini kan hero min bg seperti ini. Nah, di sini udah ketemu langsung ini. Berarti ini fotonya. Tinggal kita ganti di sini. Kita akan mengganti dengan foto yang ini, yang di atas bg1.jpg seperti itu. Tinggal ditulis di sini bg1. Kita hapus dulu bg1.jpg seperti ini ya guys ya. Kita save, Ctrl S. Apakah sudah berubah? Kita cek lagi F5. Nah, kan sudah berubah fotonya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, ke bagian sini. Kita akan merubah fotonya ini sama nama-nama ini ya. Kita langsung saja kita buka lagi ke ke Visual Studio Code. Kita buka, terus kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini namanya tadi kan ini namanya bagian about. Jadi kita cari yang about. Nah, ini about section. Nah, ini. Selanjutnya kita cari foto ini. Foto ini tuh namanya apa gitu. Kita cari lagi ke folder image. Nah, ini namanya testimonial strip2.jpg. Kemudian kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kita cari lagi di sini. Tadi testimonial. Nah, ini ya guys ya. Tapi sebelum itu kita pastikan bahwa foto ini berada di bagian about section ya guys ya. Setelah ketemu seperti ini, tinggal kita ganti fotonya. Kita ganti dengan foto yang ini, yang profil 1.jpg. Kita blok saja di sini, terus kita ganti profil 1.jpg. Setelah itu kita save. Terus kita kembali lagi ke browser. Kemudian kita refresh. Nah, fotonya sudah berubah ya guys ya. Oh ya, satu lagi. Di sini ukuran fotonya diperhatikan ya teman-teman. Di sini ini ukurannya 150 dikali 171. Jadi kalau ukurannya enggak sama atau semisal di bawah di atasnya, ya maka fotonya akan besar nantinya. Di sini akan besar, enggak kecil gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum menyiapkan fotonya itu kita sesuaikan dulu ukurannya, disamakan. Kalau yang untuk
ukuran kecil, ukuran besar, dan lain sebagainya. Biar nanti pas dipanggil di sini ukurannya nggak belepotan, maksudnya artian sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Terus kita ganti nama, profil dan lain sebagainya. Ini yang ini kita di sini masuk. Nah ini namanya kita ganti Irmanto. Terus profilnya konten kreator aja. Terus ini emailnya silakan, ini nomor teleponnya silakan diisi teman-teman. Kita save, kemudian kita F5. Nah di sini sudah berubah untuk nama-namanya. Nah untuk bagian yang ini kita editnya tuh yang ini, di scroll ke bawah sedikit, kemudian ada nih skill HTML, terus CSS, PHP. Ini silakan teman-teman sesuaikan dengan profil teman-teman saja. Di sini saya mencontohkan satu saja ya guys ya. Di sini yang HTML, misal kita ganti ke desain grafis. Nah, di sini kemampuan kita dalam desain grafis itu berapa persen gitu. Di sini saya akan coba 90%. Seperti itu. Kemudian setelah di sini 90%, ininya di bawah yang di div kelasnya ini kita juga rubah, kita samain. Kalau nggak kita samain ya, kita coba kita save dulu, kita lihat. Kalau nggak disamain, maka ini barnya itu lihat di sini ya guys ya, saya tandain. Nah, maka barnya ini atau biru-birunya ini nggak akan maju. Tadi kan 85% ini segini. Nah, ini 90% kan agak naik harusnya seperti itu. Nah, makanya harus kita samakan di sini. Di bawahnya di kelas prosesnya itu kita harus samakan menjadi 90%. Terus di sini juga 90%. Kemudian kita save lagi. Kita masuk ke browser. Nah, sekarang kita lihat ya guys ya, apakah ini berubah atau tidak. Kita F5 saja. Ini kursornya saya arahkan di sini saja. Kita F5. Nah, ini kan ada penambahan sedikit ke sini, ke kanan. Seperti itu. Untuk yang lainnya ini silakan teman-teman kondisionalkan saja sesuai profil teman-teman. Terus juga pada bagian about me ini silakan teman-teman sesuaikan dengan profil teman-teman saja. Di sini saya tidak akan mencontohkan membuatnya karena ya nanti durasinya akan terlalu panjang ya guys ya. Untuk cara menggantinya itu di sini pada bagian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini yang ada tulisan about me. Kalau semisal teman-teman pengen cari di sini juga sama, semisal di bawah, di atas ya. Kita pengen ke about me, tinggal di klik about me seperti ini. Nah, maka akan otomatis di sini diarahkan ke about me. Nah, ini kok kenapa tulisannya dipisah-pisah dengan tanda P? Nah, tanda P ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah paragraf. Jadi kalau di sini kan ada nih, nah paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, ada 3 paragraf seperti itu. Maka di sini tulisan yang di dalam tanda P juga ada 3 karena menandakan P itu adalah sebuah paragraf. Oke, seperti itu. Kita lanjut saja. Kita masuk ke bagian service di sini. Kita masuk ke ini. Kalau misalkan pengen cari di sini juga nggak masalah. Kita tuliskan service. Nah, ini kita masuk ke bagian service section. Service. Untuk ini tulisan yang ada di bawah service ini di sini. Silakan teman-teman kondisional saja. Saya menunjukkan bagian-bagiannya saja. Oke. Untuk yang pertama ini web design itu kita di sini. Nah, cara gantinya div
pada web design ini dimulai dari ini, div class call strip 4. Kenapa kok call md strip 4? Ini untuk menunjukkan kolom. Jadi kolom ini, kotakan ini. Jadi ini 4. Kalau menurut tabel kolom HTML itu kan dari ujung sini ke sini ada 12 kolom. Nah, ini berhubung ada kita mau bagi ke 3 kotak, jadi setiap kotaknya itu kebagian 4 kolom. Seperti itu. Oke, kita akan edit di sini ya guys ya. Kita akan hapus yang semisal kita nggak ahli di situ. Contohnya kayak ini marketing service sama web development. Kita akan hapus dua ini. Caranya ya dengan kita cari, kita scroll ke bawah web development. Ini tandanya awalnya itu kolomnya. Nah, ini kan ada, kalau di Visual Studio Code itu ada tandanya ini. Berarti ini sampai sini, div ini kita hapus. Kita hapus web development, kemudian satu lagi marketing. Mana? Nah, marketing service nih. Dari sini ke sini. Kita hapus. Kemudian kita save. Kita kembali ke browser, kita F5 lagi. Nah, maka sudah akan terhapus. Nah, di sini ada kejanggalan ya guys ya. Ini kan tampilan yang satu kotak di bawah ini agak canggung ya guys ya. Jadi saya akan buat ini rata dari ujung sini sampai ujung sini itu rata. Jadi biar enak dilihatnya. Nah, caranya itu ya sangat mudah. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita cari kotak yang akan kita rubah. Ini kan di sini yang grafik desain ya guys ya. Ini kita cari yang grafik desain. Nah, ini grafik desain. Nah, kita rubah di bagian call-nya. Call MD-nya kita rubah. Yang tadinya 4, kita ganti menjadi 12. Soalnya biar full dari ujung ke ujung. Seperti itu. Kita S, kita Ctrl Save, kita coba lihat ke browser lagi, kita F5. Nah, maka tampilannya yang tadinya di sini kotaknya cuman sebagian, maka jadinya full dari kanan ke kiri. Nah, untuk cara ganti-ganti tulisannya itu teman-teman tinggal masuk ke sini aja, seperti misal di sini. Kita contohkan satu ya guys ya, di web desainnya saja. Untuk yang lainnya teman-teman silakan nanti sesuaikan. Caranya sama kok. Nah, ini kita ganti di sini web design, ya tinggal diganti saja sesuai profil kita. Contohnya di sini saya ganti menjadi network service seperti ini. Nah, ini deskripsinya, silakan teman-teman disesuaikan deskripsi yang ingin teman-teman isikan di sini. Kemudian klik save, maka kita kembali ke browser, kita F5. Nah, di sini sudah ada tulisannya network service. Oke. Nah, kemudian logonya ini salah gitu. Pengennya network service-nya itu yang ini loh, pakai logo yang kayak sinyal. Ini seperti ini. Caranya mudah, kita tinggal tukarkan saja ini logonya dengan cara kita kembali ke Visual Studio Code, kita cari yang mau ditukar. Ini kan di fotografi ya, kita cari fotografi. Di fotografi ini menggunakan icon yang namanya mana, kita cari yang ini, BI bar chart seperti ini. Ini kita copy ikonnya, kita Ctrl C, kemudian kita paste di yang network service. Nah, ini di BI briefcase. Tapi sebelumnya kita paste di sini, kita paste Ctrl F. Nah, yang ini
kita pindahkan ke bawah, Ctrl X untuk potong, kemudian kita tempelkan di sini, Ctrl X. Setelah itu kita save, kita kembali lagi ke browser, kita F5. Nah, maka ikonnya sudah tertukar ya guys ya. Seperti itu saja. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kalau di sini di bagian ini ini kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian counter section. Jadi di sini teman-teman pencapaiannya apa saja nih? Silakan teman-teman sesuaikan di sini saja. Ini ada move complete, terus your experience dan lain sebagainya, total client. Silakan teman-teman kondisi disesuaikan saja dengan profil teman-teman. Di sini saya lanjut ke bagian selanjutnya ya guys ya. Di sini teman-teman bisa otak-atik sendiri ya guys ya. Ini tempatnya di sini sudah saya tunjukkan. Kita ke bagian portfolio section. Di bagian yang ini. Kita akan coba saya akan mencontohkan satu saja ini yang di sini untuk mengganti fotonya seperti itu. Kita masuk ke Visual Studio Code lagi, kita scroll ke bawah ke bagian ini yang pertama. Ini kan yang pertama ya. Misal kita mau ganti network di sini, network service seperti ini. Kemudian kategorinya terserah teman-teman. Kalau nggak mau dikasih kategori juga nggak apa-apa, tinggal dihapus saja dari div ke div di sini. Tapi saya ingin kategori, kita kasih kategori network saja. Terus ini saya nggak mau tampil, kita hapus saja ini. Kemudian fotonya nih di sini. Kita cari kembali lagi ke browser. Nah, foto ini tuh nama filenya apa? Kita cari lagi ke folder image. Nah, ini kan namanya filenya work1.jpg. Ya tinggal kita kembali ke sini ke Visual Studio, kita cari yang nama filenya, fotonya work1.jpg kan ini. Nah, work1.jpg. Nah, kita akan ganti ke foto yang ini, yang nm.jpg. Nah, kita tinggal ganti di sini nm.jpg, terus yang bawah juga sama. Kontrol, salah, hapus dulu nm.jpg. Nah, setelah itu kita save, kita lihat dulu di browser apakah sudah betul apa belum. Kita F5. Nah, maka di sini fotonya sudah terganti, terus nama portofolionya yang tadinya Loreda itulah pokoknya udah mengganti sesuai dengan keinginan kita, network service. Nah, untuk yang lainnya silakan teman-teman ganti-ganti sendiri saja ya guys ya. Di sini saya mencontohkan satu saja biar durasinya nggak terlalu panjang. Caranya sama kok kayak tadi, tinggal masuk ke sini, terus namanya apa, silahkan sesuaikan dengan profil teman-teman, terus fotonya juga. Oke, sekarang kita bisa lagi, kita lanjut ke bagian yang ini. Cara mengganti fotonya ya hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tinggal kita scroll ke bawah, kita cari. Nah, kita cari lagi. Ini namanya, kalau bingung kita cari keywordnya kayak ini kan, Xavi Alonso. Tinggal kita cari di sini. Xavi Alonso. Nah, ini kita akan ganti ke nama kita. Terus ini image-nya kita ganti ke profil kita yang tadi kan
profil 1.jpg ya guys ya. Profil 1.jpg seperti ini. Nah, untuk yang tulisan di bawah ini bisa kata-kata mutiara atau semangat motivasi teman-teman, silakan disesuaikan saja. Ini tempatnya di sini. Kemudian kita satu lagi di sini. Ini nama partner saya guys ya, teman saya. Dia juga punya YouTube namanya WDF Musik ya guys ya. Silakan teman-teman nanti cek saja kalau penasaran. Ini saya sudah siapkan fotonya ke profil 2 ya guys ya. Kita sudah kasih nama. Nah ini deskripsinya saya nggak isi, default saja. Nanti teman-teman yang sesuai profil saja, kita save setelah itu. Kemudian kita masuk ke browser lagi, kita refresh. Nah, maka sudah terganti ya guys ya di sini. Nah, ini tandai saja teman-teman saya. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke blog. Nah, di sini saya akan contohkan satu saja yang ini di sini. Kita scroll lagi ke bawah. Kalau mau cepat kita tulis di sini, kita tuliskan blog saja. Nanti akan diarahkan ke blog section di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini nama yang di atas di sini. Terus kita, aduh salah buka. Kita masuk ke bagian yang ini, yang travel. Yang pertama, berarti yang ini ya guys ya, yang ini. Kita akan coba mengganti fotonya. Ini mengganti foto ya guys ya. Kita akan mengganti ke foto. Sebelumnya kita cari dulu ini file fotonya namanya apa. Di sini di image. Cari file fotonya ini. Post1.jpg ya guys ya namanya. Nah, foto ini nanti kita akan ganti ke foto yang ini, artikel1.png. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Nah, ini mana? Nah, ini ya. Kita ganti blok saja ke artikel1.png. Kita save dulu, memastikan apakah sudah terganti fotonya, F5. Nah, fotonya sudah terganti ya guys ya. Nah, kemudian kita akan membuat judul. Menuliskan judulnya ini di sini. Kita masuk lagi. Nah, ini judulnya ya guys ya. Kita ganti ke membuat form pendaftaran. Seperti ini saja. Ini nanti bisa disesuaikan ke teman-teman. Kalau yang punya artikel bisa dimasukkan. Kita save. Terus ini deskripsinya juga teman-teman nanti sesuaikan saja. Oh iya, terus di sini kategorinya saya nggak mau ada kategori ya guys ya. Kita hapus saja kategorinya. Kita save. Kita lihat lagi ke browser, kita F5. Nah, di sini maka akan sudah terganti ya namanya. Terus kita ingin ketika judul ini diklik, maka akan langsung ke blog kita ya guys ya, ke artikel kita. Nah, caranya itu gampang. Jadi di sini di samping nama, nah ini di samping nama itu kan ada .html nih. Nah, kita ganti hurufnya sesuai dengan alamat artikel kita. Di sini saya akan apa ya, menghubungkan ke alamat blogger saya. Ini saya agak lupa, kita cari saja dulu. Sarjana Desa. Nah, di sini setelah dapat linknya, kita copy saja linknya. Terus, nah ini artikel saya ya guys ya. Silakan teman-teman kalau mau mengunjungi bisa baca-baca. Di sana juga ada banyak materi ya guys ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat linknya, kita pastekan di sini di hurufnya, kita pastekan Ctrl V seperti ini. Kemudian kita save.
Kemudian kita kembali ke browser, ini kita close dulu biar pembuktian. Kita F5. Nah, setelah itu kita coba kita klik ini apakah sudah ke blog kita apa belum. Kita klik, nah maka otomatis kalau benar itu langsung terhubung ke blog kita atau ke channel YouTube dan lain sebagainya. Silakan teman-teman kondisional saja seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita semisal mau mengedit yang bagian ini ke bagian bawah, kita scroll lagi ke bawah sedikit. Nah, ini ada tulisan kita Morgan Freeman-nya kita ganti ke nama kita. Kemudian fotonya ini juga kita ganti ke foto kita ya guys ya. Kita gantikan profil 1.jpg. Nah, kemudian untuk yang waktunya itu kita nggak perlu ya guys, kita hapus saja. Setelah itu kita save. Kita kembali ke browser, kita refresh F5. Nah, maka di sini sudah berubah ya guys ya untuk foto dan namanya. Ini saya contohkan satu saja, teman-teman nanti untuk selanjutnya bisa ikuti saja, caranya sama, tinggal nanti disesuaikan saja. Oke, oh ya satu lagi, ini kita ngerubah bagian ini, yang paling bawah. Untuk ini saya kira nggak terlalu itu ya sih, paling nanti teman-teman silakan rubah kayak nama ini, alamatnya seperti itu. Kita rubah yang bagian bawah. Caranya kita scroll ke bawah lagi. Kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini kita ganti ini ke Sarjana Desa. Terus ini linknya kita ganti yang sama kayak yang di atas tadi. Terus satu lagi di bawah. Udah ting, selesai. Kita save, terus kita lihat ke browser. Nah, maka ini satu lagi yang di folionya belum terganti. Sorry, mana? Nah, ini. Sarjana Desa. S, kemudian kita kembali, kita F5. Nah, maka sudah berubah ya guys ya. Oke, jadi mungkin videonya cukup sampai sekian karena sudah panjang, durasi berapa? Udah 44 menit ya guys ya. Hampir 1 jam, tidak terasa kita belajar mengedit. Nah, nanti silakan teman-teman bisa sesuaikan lagi kayak di sini kan saya hanya mencontohkan satu. Silakan teman-teman mengedit-ngeditnya kembali. Saya sudah mencontohkan sebagian. Caranya hampir sama kayak yang saya lakukan tadi. Jadi ya tinggal teman-teman kembangkan lagi seperti itu. Kalau semisal ada yang mau ditanyakan atau bingung, silakan komen saja di kolom komentar, nanti akan saya bantu teman-teman jawab satu persatu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau dalam penjelasannya terlalu cepat atau kurang jelas, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar lah. Oke, cukup sekian dari saya pada video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya tentang seputar pemrograman seperti itu. Oke, bila apa ya? Ya udahlah. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Kelalen kan? Oke, sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. See you.